Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Maria Winda, kakak dari anggota tim kelompok KKN PPM UGM Subunit B. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 bab 2, judulnya himpunan. Nah, untuk part 1, kita akan belajar tentang konsep himpunan dan diagram Venn. Sebelum menonton videonya, jangan lupa di description box kakak sudah menyediakan latihan soal dan sudah menyediakan pembahasannya. Jadi bisa kalian coba ya, bagi siapapun yang menonton video ini, kalian bisa coba latihan yang ada di description box. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Adik-adik tahu nggak apa itu himpunan? Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, gampangnya itu, himpunan bisa kita pandang sebagai kumpulan atau kelompok atau gerombolan yang objek-objeknya itu memiliki sifat yang bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, objek yang ada di himpunan itu kita sebut sebagai anggota, gitu ya teman-teman. Misalkan kita diberikan nama-nama hewan seperti kucing, kambing, anjing, sapi, ayam, bebek, burung, penguin. Nah, kucing, kambing, anjing, sapi itu kan bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok hewan berkaki 4. Ya kan? Sedangkan ayam, bebek, burung, penguin itu bisa kita kelompokkan ke dalam hewan berkaki 2. Gitu ya. Nah, ini bisa kita gambar seperti ini, teman-teman. Jadi, kucing, kambing, anjing, sapi, kemudian kita gambar lingkaran di luarnya, kemudian atasnya ini kita beri nama hewan berkaki 4. Yang ini juga. Nah, ini artinya anggota dari himpunan hewan berkaki 4 yaitu kucing, kambing, anjing, sapi. Anggota dari himpunan hewan berkaki 2 yaitu ayam, bebek, burung, penguin. Nah, supaya kita tidak terlalu panjang menyebutkan kalimat ini, itu bisa kita ganti dengan huruf kapital. Misalnya ini kita wakilkan dengan huruf A besar. Yang ini kita wakilkan dengan huruf B besar. Jadi huruf A besar itu melambangkan kalimat hewan berkaki 4. Huruf B besar melambangkan melambangkan kalimat hewan berkaki 2, gitu ya. Jadi anggota himpunan A yaitu kucing, kambing, anjing, sapi. Anggota himpunan B ayam, bebek, burung, penguin. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Himpunan A, dia kan memuat kucing. Ini, kalimat ini, itu kita juga bisa bilang dengan kucing adalah anggota himpunan A. Atau kucing adalah elemen himpunan A. Atau bisa kita tulis dengan notasi matematikanya seperti ini. Kucing, elemen A besar ini himpunan A, gitu ya. Kata himpunan di depan sini nggak usah ditulis kalau pakai notasi matematikanya, gitu ya. Jadi seperti ini, kucing elemen himpunan A, kayak gitu. Oke teman-teman, semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas cara menyajikan himpunan. Untuk menyajikan himpunan itu kita bisa gunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu mendaftarkan anggotanya atau kita bisa sebut saja dengan enumerasi. Misalnya, kita diminta untuk menyajikan himpunan bilangan prima kurang dari 9 lebih dari 2. Caranya begini, kalimat bilangan prima kurang dari 9 lebih dari 2 kita lambangkan saja dengan huruf kapital, misalnya A. Himpunan A itu sama dengan, kita kasih sama dengan, lalu kita beri
kurung kurawal. Kita beri kurung kurawal, bentuknya seperti ini. Nah, baru deh kita daftarkan anggotanya. Bilangan prima yang kurang dari 9 dan lebih dari 2 berapa? Ya 3, 5, 7. Iya kan? Kemudian kita beri tutup kurung kurawal. Kayak gini teman-teman ya. Jadi untuk menyajikan suatu himpunan dengan cara satu atau dengan cara enumerasi, itu kita tulis dulu simbol himpunannya. Kalian bisa menggunakan huruf kapital, hurufnya ini bebas. Kemudian kalian beri sama dengan, lalu kurung kurawal, lalu kita daftarkan saja anggota-anggota dari himpunan yang dimaksud gitu ya. Lalu kita beri tutup kurung kurawal. Kayak gitu teman-teman. Kemudian, jika anggota pada suatu himpunan itu sangat banyak, kita bisa menggunakan tanda titik-titik yang artinya dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menyajikan himpunan bilangan genap lebih dari sama dengan 2. Berarti gimana? Misal kita pakai huruf besar B ya untuk menyatakan himpunan bilangan genap lebih dari sama dengan 2. B, kemudian kita beri sama dengan, lalu kita beri kurung buka, kurung kurawal, lalu kita daftarkan saja bilangan genap lebih dari sama dengan 2. Berarti berapa? Ini kan lebih dari sama dengan 2, berarti angka 2-nya ini ikut ya. Ini kan kayak gini toh. Kalimat ini itu kan sama saja dengan lebih besar sama dengan 2. Ada sama dengannya berarti 2-nya ini ikut ya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nanti sampai 102, kemudian 104, seterusnya sampai 1002, 1004, dan masih banyak lagi. Kita nggak mungkin untuk mendata satu-satu, ya, karena terlalu banyak dan nggak terhitung. Makanya kita pakai titik-titik ini, gitu ya. Kemudian jangan lupa kita kasih tutup kurung kurawal. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua, yaitu menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, cara 2 ini kebalikan dari cara 1. Misalnya, yang contoh di cara 1 tadi, itu ada himpunan A sama dengan, himpunan A anggotanya itu 3, 5, 7. Nah, kita disuruh menyatakan himpunan ini dengan sifat yang dimiliki anggotanya. Ya, himpunan A ini bisa kita sajikan dengan kalimat himpunan bilangan prima kurang dari 9 lebih dari 2, ya kan? Atau kita juga bisa bilang himpunan A ini himpunan bilangan prima kurang dari 8 lebih dari 2, bisa juga kan? Atau kita bisa juga menyebutkan dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 9 lebih dari 1. Ya kan? Bisa juga himpunan bilangan ganjil kurang dari 8 lebih dari 2. Jadi ada banyak cara untuk menyatakan himpunan ini kalau kita pakai cara kedua gitu ya. Jadi kalau dari cara 1 kita nyatakan dengan cara 2, itu tidak tunggal teman-teman. Jadi ada banyak jawaban gitu kan. Kayak ini tadi, himpunan A ini dari satu himpunan ini itu kita bisa nyatakan dengan 2 kalimat ini gitu ya. Jadi kalau dari cara 1 dinyatakan dengan cara 2 itu tidak tunggal teman-teman. Tapi kalau dari cara 2 kita nyatakan dengan cara 1 itu tunggal. Misalnya himpunan bilangan prima kurang dari 9 lebih dari 2. Ya cuma ini toh, gak ada lagi himpunan yang lain, ya kan? Gitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke cara ketiga.
Nah, untuk cara ketiga itu kita menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi, seperti ini teman-teman bentuk umumnya. Anggota-anggota dari himpunan A ditulis seperti ini. Jadi, diapit tanda kurung kurawal, kemudian ini X, ada garis lurus tegak, PX, gitu ya. A ini itu menyatakan himpunan A. Kemudian X itu menyatakan anggota dari himpunan A. PX-nya itu menyatakan sifat yang harus dipenuhi oleh X ini supaya bisa menjadi anggota himpunan A. Dan garis lurus yang ini itu menyatakan dengan syarat ya. Jadi himpunan A sama dengan X dengan syarat sifatnya gitu ya. Oke, kalau bingung kita ke contoh saja. Contohnya ini, A adalah himpunan yang anggotanya semua X dengan syarat X lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 10 dan X-nya bilangan ganjil. Nah, ini kita gunakan notasi matematika yang ini teman-teman. Berarti kita tulis saja A sama dengan kasih buka kurung kurawal, kemudian A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Berarti anggota A itu X, ya kan? Dengan syarat berarti garis lurus, sifatnya itu ini teman-teman. Sifat dari X-nya itu ini ya, berarti PX-nya itu ini, X-nya lebih dari 2 dan ini gitu ya. Kita tulis saja pakai simbol matematika, X lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 10, berarti gimana? Ya 2, kayak gini kan. X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 10. Kemudian X adalah bilangan ganjil, ya tinggal koma X bilangan ganjil. Jangan lupa diberi tutup kurung kurawal. Kayak gitu ya teman-teman. Coba contoh lagi. B adalah himpunan yang anggotanya semua Y dengan syarat Y kuadrat sama dengan 4. Ya tinggal kita tulis, himpunannya kan namanya B ya. Berarti B sama dengan, kita kasih kurung kurawal, himpunan yang anggotanya semua Y. Berarti anggotanya himpunan B itu Y dengan syarat Y kuadrat sama dengan 4. Ya tulis aja Y kuadrat sama dengan 4. Kayak gitu, jangan lupa tutup kurung kurawal. Kayak gitu ya. Nah, kalau dari himpunan ini kita nyatakan dengan cara 1 atau dengan cara enumerasi, berarti nulisnya gimana? Kita nyatakan dengan cara 1. Ya berarti B sama dengan Y-nya ini berapa supaya Y kuadrat sama dengan 4? 2 dan negatif 2, ya kan? Berarti B sama dengan buka kurung kurawal, negatif 2 dan 2. Tutup kurung kurawal, kayak gini ya. Negatif 2 kuadrat kan hasilnya 4, 2 kuadrat juga hasilnya 4. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita coba contoh yang ketiga. Nah, diketahui notasi himpunannya. Kemudian kita suruh baca. Ya, C sama dengan kayak gini. Berarti dibaca C adalah himpunan yang anggotanya semua Y dengan syarat, ya kan, ini dengan syarat. Dengan syaratnya apa? Y kurang dari 20, Y adalah bilangan genap, ya tulis saja ya. Y kurang dari 20 dan Y bilangan genap gitu ya.
Atau kalimat ini, Y kurang dari 20 dan Y bilangan genap, itu bisa kita ganti dengan Y bilangan genap kurang dari 20. Kayak gitu juga nggak apa-apa, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada kesepakatan penulisan simbol himpunan. Jadi kalau tadi kan himpunan apa gitu kan kita bisa simbolkan dengan huruf kapital, bebas gitu kan. Nah, ada himpunan-himpunan tertentu yang notasinya itu sama gitu, pakai huruf kapitalnya itu sama. Misalnya ini, himpunan semua bilangan asli, itu dinotasikan dengan huruf A besar, selalu A besar. Ya, A ini dari asli, kata asli. Kemudian himpunan semua bilangan bulat itu dinotasikan dengan B besar. Himpunan semua bilangan cacah dinotasikan dengan C besar. Kemudian himpunan semua bilangan real itu dinotasikan dengan R besar. Ya, ini anggotanya himpunan bilangan asli itu anggotanya seperti ini. Bilangan bulat itu dari bilangan negatif sampai bilangan positif. Kemudian kalau bilangan cacah kita mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin C, yaitu konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Kalau kita bicara soal solusi dari permasalahan matematika, itu kita tidak bisa lepas dari semesta pembicaraan. Beda semesta pembicaraan juga beda hasil teman-teman. Misalnya kayak gini, kita diminta untuk mencari solusi dari 2x sama dengan 4. Berarti kita cari nilai x-nya ini sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau semesta pembicaraannya itu bilangan bulat positif, berarti x-nya ini itu harus bilangan bulat positif. X-nya, oke, aku tulis aja anggota bilangan bulat. Bilangan bulat kan tadi simbolnya B. Dan bilangan bulat positif B plus atas di atas gini ya. Nah, berarti kalau X-nya itu bilangan bulat positif, maka solusi dari permasalahan ini adalah X sama dengan 2. Iya kan? Nah, kalau semesta pembicaraannya itu bilangan bulat negatif, solusinya tidak ada, teman-teman. Ya, bilangan bulat negatif berapa deh yang dikali 2 hasilnya 4? Ya, nggak ada. Jadi, beda semesta pembicaraan itu akan beda hasil juga, teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi deh ke himpunan semesta dan diagram Venn. Kita loncat dulu ke diagram Venn ya, teman-teman. Diagram Venn itu apa? Diagram Venn adalah cara untuk menuliskan anggota dari suatu himpunan dengan menggunakan gambar atau diagram. Nah, gambarnya itu seperti ini, teman-teman. Kalian bisa gambar kotak, persegi panjang juga boleh. Kemudian di dalamnya itu ada himpunan A, ada juga himpunan B. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota dari himpunan ini. Berarti kotakannya ini. Oke deh, biar lebih jelas lagi, kita baca pengertian dari himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Dilambangkan dengan huruf S besar ya, S dari kata semesta. Kalau masih bingung, kita lanjut aja ke contoh. Contoh pertama, misalkan ada himpunan ABC. Himpunan A anggotanya itu ada kambing, sapi, kucing, kerbau. Himpunan B anggotanya ada ayam, itik, bebek. Himpunan C anggotanya ada nila, mujair, lele. Temukan himpunan semesta. Kita cari kata apa yang bisa mewakilkan semua anggota ini. Apa coba? Himpunan semestanya? Ya nama hewan. Kayak gitu ya.
Contoh lagi. Misalkan A-nya 1357, B-nya 2468. Temukan himpunan apa yang anggotanya itu bisa mewakilkan anggota ini, teman-teman. Himpunan apa coba? Bilangan bulat ya. Atau lebih tepatnya lagi, karena ini positif semua, ya kita bisa tambahkan aja bilangan bulat positif. Kayak gitu teman-teman. Oke, contoh lagi. Misalkan A-nya seperti ini, B-nya seperti ini. Temukan himpunan semestanya. Berarti apa? Bilangan bulat negatif. Kayak gitu ya. Jadi kita cari kalimat yang bisa mewakilkan semua anggota himpunan-himpunan yang ada. Kayak gitu teman-teman. Nah, tadi kita udah belajar tentang himpunan semesta. Sekarang kita balik lagi, kita belajar ke diagram Venn ya. Bentuk dari diagram Venn itu tidak hanya seperti ini teman-teman, tapi bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Nah, apa bedanya ini? Kita coba lihat ke contohnya. Contoh yang pertama, diketahui himpunan semesta, anggotanya 1-10, bilangan bulat 1-10. Kemudian ada himpunan A, anggotanya bilangan bulat 1-5. B, anggotanya bilangan 1-5. Nah, kalau disuruh menggambar diagram Venn, itu langkah pertama adalah kita cari dulu apakah ada anggota yang sama antara SA dan B. Kan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 kan sama nih. Ya kan? Anggota dari S itu ada yang sama dengan anggota dari A dan B. Anggota dari A dan B sama persis, ya kan? Nah, ini berarti kita gambarnya seperti ini, teman-teman. Kita gambar lingkaran, kita isi anggota yang sama, kan 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menggambar ini, itu kita kasih titik di depan, titik ini noktah ya, untuk melambangkan anggotanya aja, kayak gitu. Nah, ini kita namakan lingkaran ini dengan himpunan A dan B ya. Karena A dan B kan sama, jadi kita cukup gambar satu lingkaran aja. Terus tinggal kita gambar himpunan semestanya. Himpunan semesta itu kan yang memuat himpunan A dan B. Himpunan semesta itu kita gambar dengan kotak. Kotak ya, kalian bisa gambar persegi atau persegi panjang. Kemudian kita tinggal tulis anggota dari himpunan S yang tidak ada di himpunan A dan B. Berarti yang ini kan 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis aja 6, 7, 8, 9, 10. Kita kasih titik di depannya ini. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk peletakan angkanya ini bebas ya. Kalian bisa tulis di sini atau di sini atau di bawah. Yang penting jangan di dalam lingkaran ini. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua, contoh yang B. Diketahui himpunan semestanya ini, himpunan A-nya ini, himpunan B-nya ini. Kita cari angka yang sama di ketiga himpunan ini. Berarti kan angka 1 nih. Angka 1 sama, terus angka 3, terus angka 7. Iya kan? Nah, berarti kita gambar dulu angka yang sama. Kita tulis dulu angka yang sama kan? 1, 3, 7. Gini kan? 1, 3, 7 itu kan ada di himpunan B. Ya. Kemudian 1, 3, 7 juga ada di himpunan A. Ya. Apakah ada anggota di himpunan B yang bukan anggota himpunan A? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti A-nya itu begini teman-teman.
kayak gini ya. Terus kita cari anggota dari himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Berarti berapa? 9 sama 10. Tulis aja sini 9, 10. Nah, terus kita tinggal buat himpunan semestanya. Tinggal kita tulis aja deh anggota himpunan S yang tidak ada di himpunan A dan B. Berarti kan ini ya 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oh, 9, 10 ini ada ya. Berarti cuma 2, 4, 5, 6, 8 ya. 2, 4, 5, 6, 8. Nah, begitu teman-teman. Gimana? Semoga paham ya. Nah, ini kan A, ini kan lingkarannya kayak gini kan. Berarti A ini anggotanya ya 9, 10, 1, 3, 7. Gitu. Himpunan S, dia kan memuat himpunan A dan B ya kan. Berarti anggota dari himpunan S ya semua angka-angka ini. Kayak gitu teman-teman. Semoga paham ya. Kemudian yang C, diberikan himpunan semesta S seperti ini, himpunan A seperti ini, himpunan B seperti ini. Gambarnya gimana? Kita cari dulu anggota yang sama di ketiga himpunan. Kita cari yang himpunan A dan B dulu. Apakah ada anggota yang sama? Nggak ada ya. Berarti himpunan A dan B ini saling lepas teman-teman. Karena nggak ada anggota yang sama. Berarti kita tinggal buat aja lingkaran masing-masing himpunan. Himpunan A isinya 2, 4, 6, 8. B 1, 3, 5, 7. Kemudian kita tinggal buat himpunan semestanya. Berarti yang nggak ada di himpunan A dan B angka berapa? 9, 10 ya. 9, 10. Kayak gitu. Contoh yang D. Himpunan S-nya seperti ini, himpunan A seperti ini, himpunan B seperti ini. Kita cari angka yang sama. Ini ya, coba cari di himpunan A dan B dulu. Kan 1 sama, terus 8, 9, 10 sama kan? Nah, kalau hanya sebagian dari anggotanya yang sama ini, nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Bentar, kita tulis dulu angka yang sama. 1, 8, 9, 10. Karena yang sama ini hanya beberapa, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, terus kita tinggal isi deh himpunan A yang bukan himpunan B. Berarti 3 dan 5 kan. Kemudian himpunan B-nya 2 dan 4. Kemudian tinggal kita buat himpunan semestanya. Angka berapa yang belum ada? 6, 7 ya. Nah, kita ke contoh E. Diketahui himpunan S-nya seperti ini, A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Kita gambarkan lagi diagram Venn-nya. Caranya adalah kita cari anggota yang sama di ketiga himpunan. Berarti 3 kan? Ya kan? Kemudian kita cari anggota yang sama di masing-masing himpunan. Misal A dan B dulu. Yang sama apa? 1 ini kan, 1, 2, 3. Ini toh sama. Buat dulu nih himpunan B itu kan 1, 2, 3. Ini kan. Ini adalah himpunan B. Kemudian kita cari dulu nih himpunan A yang sama dengan himpunan C. Angka 5 ini ya. Kita tulis dulu anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Berarti kan tulis 5, 6, 8 ya. Ini kan himpunan A. Nah, terus himpunan C 3, 5, 9. 3-nya itu sama dengan B, 5-nya itu sama dengan A. Berarti ini kita lingkari. Ini adalah himpunan C. Kemudian
Karena udah kita tulis semua nih anggota himpunan ABC, kita tinggal tulis himpunan semestanya. Yang belum kita tulis angka berapa? 7, 10, ya kan? 7 dan 10. Kayak gitu teman-teman, jadi gambarnya kayak gini. Nah, contoh lagi yang F. Diketahui himpunan S bilangan bulat di antara 1 dan 10, himpunan A seperti ini, himpunan B ini, C ini. Kita disuruh gambar diagram Venn. Nah, ini sebaiknya kita data dulu, kita enumerasikan dulu masing-masing himpunannya. Himpunan S itu kan himpunan bilangan bulat di antara 1 dan 10, ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan A bilangan bulat di antara 1 dan 10 yang habis dibagi 2. Berarti berapa? Ya 2, 4, 6, 8, 10. Ya kan? Kemudian B itu himpunan bilangan bulat di antara 1 dan 10 yang habis dibagi 4. Berarti berapa? Ya 4 dan 8. Ya kan? Kemudian C-nya himpunan bilangan bulat di antara 1 dan 10 yang habis dibagi 3. Berapa? 6 dan 9. 3, 6, 9. Ya kan? Nah, kita tinggal gambar diagram Venn-nya. Gimana nih? Kalian coba pikir dulu. Bisa di pause videonya, nanti cocokin dengan gambar kakak. Kan 4-nya sama, terus 8 juga sama, ya kan? Berarti himpunan B ini nanti ada di dalam himpunan A. Kayak gini. Nah, kemudian apakah ada anggota himpunan A dan C yang sama? Ada ya, 6. 6 kan sama, berarti kita coba pisahkan di sini 6. Terus yang belum kita tulis kan ada 2 dan 10. Terus kayak gini. Terus himpunan C 3, 6, 9. Ini himpunan C. Tinggal kita buat himpunan semestanya. Yang belum ditulis angka berapa? 1, 5, 7, ya kan? Nah, kayak gini gambarnya teman-teman. Kalian juga bisa gambar kayak gini. Nah, bisa juga lingkarannya ini ada di sebelah kiri ini nggak apa-apa ya. Yang penting itu kalau ada anggota yang sama, itu kalian letakkan di himpunan yang memuat anggota itu. Kayak 6 itu kan ada di himpunan A dan himpunan C ya. Berarti 6 ini kita letakkan di lingkaran A dan lingkaran C. Kayak gitu. Terus yang B 4, 8 itu kan ada di himpunan A. Ya berarti kita letakkan 4 dan 8 ini di himpunan A, di lingkaran A. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, contoh lagi deh. Nah, misal ada diagram Venn seperti ini, kemudian kalian diminta untuk menulis anggota dari himpunan S, A, B, dan C. Gimana coba? Ya kita tulis dulu ya kayak gini. S sama dengan, karena S itu adalah himpunan semesta, berarti kita tulis semua angka yang ada di dalam kotak ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tulis semua ya. Gini. Oke. Kemudian kita tulis himpunan yang A. Himpunan A ya kita tulis angka-angka yang ada di dalam lingkaran A. Ya. Berarti kan 8, 9, 10, 1, dan 3, ya kan? Ini kan lingkaran A nih, lingkaran A kan ini. Kita tulis saja, berarti
Boleh nulis dari yang terkecil atau boleh nulis dari yang terbesar. Acak juga boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian yang B, berapa coba? Kita tulis semua angka yang ada di lingkaran B. 1, 2, 6, 7, 10. Kayak gitu ya. Terus, himpunan C, anggotanya berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Semoga kalian paham ya. Kalau nggak paham, kalian bisa coba latihan soal. Di situ nanti kakak udah nyediain juga pembahasannya. Oke, kita lanjut ke poin E. Sekarang kita lanjut ke himpunan kosong. Nah, contoh-contoh himpunan kosong itu adalah himpunan ini ya contohnya, dan masih ada lagi, masih banyak lagi gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Himpunan A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Apakah A ini memiliki anggota? Coba kita lihat dulu ya. Himpunan bilangan cacah itu kan simbolnya itu C ya. Himpunan bilangan cacah itu kan dimulai dari 0. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, apakah ada himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0? Ya nggak ada, ya kan? Berarti A ini dia nggak punya anggota. Kalau himpunan itu tidak punya anggota, maka himpunan itu disebut himpunan kosong. Contoh lagi yang B. Himpunan bilangan prima lebih dari 3 yang merupakan bilangan genap. Apakah ada? Coba, himpunan bilangan prima yang lebih dari 3. Misal kita simbolkan aja himpunan bilangan prima lebih dari 3 itu dengan huruf P ya. Berarti berapa aja? Ini kan lebih dari 3 ya, bukan lebih dari sama dengan 3, berarti 3-nya nggak ikut. Berarti ada berapa lagi? Ada 5, 7, 11, seterusnya. Apakah ada yang merupakan bilangan genap? Ya nggak ada. Berarti B ini adalah himpunan kosong juga gitu ya. Yang C, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Emangnya ada? Coba kita data dulu, kita enumerasikan ya. Kita simbolkan himpunan bilangan ganjil dengan huruf G. Kemudian apa aja deh anggotanya? Berarti kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kan isinya bilangan ganjil semua. Nah, apakah bilangan ganjil itu habis dibagi 2? Enggak kan? Berarti apakah ada anggota dari himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Enggak ada. Berarti C ini enggak ada anggotanya. Berarti C disebut himpunan kosong. Yang D, himpunan bilangan bulat lebih dari 1 dan kurang dari 2. Apakah ada? Kalau di garis bilangan itu kan kayak gini ya, ini 1, ini 2. Nah, apakah ada bilangan bulat di antara 1 dan 2? Ya nggak ada, adanya itu bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan ada, tapi kalau bilangan bulat nggak ada. Berarti D ini nggak punya anggota. Dengan kata lain, D ini himpunan kosong. Kemudian yang C, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Apakah ada? Bilangan prima, kita simbolkan aja dengan P. Bilangan prima itu kan mulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Apakah ada yang bisa yang habis dibagi 4? Nggak ada. Berarti E ini nggak ada anggotanya. Atau E disebut juga dengan himpunan kosong. Nah, ini definisinya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan gambar lingkaran, terus kita coret gitu, atau kurung kurawal tapi nggak ada isinya, kosong ya, kayak gitu teman-teman. Oke, kita belajar sampai sini dulu. Video ini saya cukupkan. Jangan lupa di kolom deskripsi itu ada link latihan soal, kalian tinggal klik saja, kemudian kalian tinggal isi deh. Di sana sudah kakak sediakan jawabannya juga. Oke, sampai jumpa di video part selanjutnya.